OJF Next Gen presents Worship from Home for Kids. Hai adik-adik semua, ketemu lagi di Worship from Home for Kids. You are loved. Berikan cinta buat semua orang yang ada di rumah, adik-adik semua. You are loved by God. Tuhan Yesus sangat mencintai adik-adik dan kita semua. So, adik-adik, hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu saat dimana Roh Kudus turun atas para rasul dan Bunda Maria. Nah, kita mau bersuka cita. Roh Kudus adalah penolong dan sahabat. We celebrate the Holy Spirit yang sudah diberikan pada kita, ada di dalam hati kita. So, sebelum kita mulai Worship from Home for Kids hari ini, kita mau berdoa sama-sama ya. Bagi adik-adik yang ada di rumah, yang ikut worship from home ini sama adiknya atau kakaknya atau sama mama papa, yuk ajak mama papa, adik, kakak kalian untuk berdoa bersama. Kita mau bergandengan tangan bersama-sama dengan mereka di rumah. Mari kita tenangkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan Engkau sangat mencintai kami semua. Berkati kami Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu lebih lagi. Kami ingin berdoa agar pandemi corona ini segera berlalu. Kami percaya Yesus, kuasa-Mu sungguh luar biasa. Engkau akan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Engkau akan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, lindungi kami hari ini. We want to love you and know you more, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah adik-adik, mari kita memuji Tuhan sama-sama. Hari ini kita mau nyanyi lagu baru. We want to say Holy Spirit fills us up. Ikuti kakak ya. Holy Spirit fills me up, fills me up until I overflow. From a table to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. Holy Spirit fills me up, fills me up until I overflow. From a table to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can't you see? Jesus is love, sent from above. He lives in you, not in your shoes. Jesus is love, sent from above. Holy Spirit fills me up, fills me up until I overflow. From a table to a cup, from a river to the deep blue sea. Holy Spirit lives in me. He lives in me. Oh, can you see? Jesus is love, sent from above. He lives in us, not in the past. Jesus is love, sent from above. Jesus is love. Jesus is love, sent from above. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Jesus is love. Nah adik-adik, kita semua sungguh bersyukur punya Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Jesus is love.
Dan kita bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu selalu ada loh saat adik-adik mau happy atau sedih, saat adik-adik sehat ataupun sakit. Tuhan Yesus selalu ada. Saat ini mungkin ada beberapa adik-adik yang udah merasa bosen ya, atau merasa pengen keluar rumah, atau merasa kangen sama teman-temannya di sekolah. Don't worry, Tuhan Yesus selalu beserta dengan adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan yang selalu ada beserta dengan kita. Are you guys ready? Semuanya ambil posisi ya. Kita mau dari bawah semuanya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semuanya turun lagi. Bilang puji Tuhan sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Kita nyanyi dengan lebih cepat ya. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku, karena Engkau adalah Tuhan kami, karena Engkau Yesusku. Mari saat ini kita mau tenangkan hati adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan kita yang sungguh baik dan setia, selalu ada di dalam hidup kita. Adik-adik, mari saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau berlutut. We want to worship our holy God. Kita mau meminta Roh Kudus untuk datang dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah penolong kita, dan Roh Kudus akan selalu ada dalam hati kita. Mari kita mau undang Roh Kudus untuk datang dan berada selalu di dalam hati kita, supaya kita bisa menjadi anak yang manis, yang sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Mari kita mau sembah Tuhan sama-sama dengan lagu ini. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita.
keputran Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Roh Kudus, datanglah ke dalam hati kami. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, biarlah kami bisa mengenal firman-Mu dan melaksanakannya dengan baik. Kami ingin jadi anak-anak Tuhan yang manis. Berkati kami Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih Yesus. We love you Jesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini adik-adik kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita buka telinga kita. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Woi, ketemu lagi dengan kakak Debob. Puji Tuhan ya, akhirnya kita ketemu lagi. Dan kakak mau tahu nih kabar kalian gimana ya? Wah di sana, wih sehat banget. Di situ, wah tambah kuat. Wah, berarti semuanya adik-adik semua tambah sehat, tambah kuat, tambah oke nih. Pasti firman Tuhannya selalu dibaca ya adik-adik ya. Sama dong kayak kakak. Oh iya, sebelum dimulai, yuk kita ambil alat perang kita nih. Kakak udah punya nih. Adik-adik udah ambil belum? Kakak tunggu ya. Yuk. Hah, sudah? Wes, oke. Kalau gitu adik-adik semua duduk yang manis. Kita pegang Alkitab kita ini, kita nyanyikan Thy Word. Oke, 1, 2, 3. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, udah selesai nih. Kita mau ingat-ingat lagi nih ayat hafalannya. Nah, kakak kan kebetulan di penghujung akhir bulan Mei. Pasti kan adik-adik sudah inget dong ayat hafalan ini sudah diulang berapa kali? Oke, kita buka lagi. Kita buka ayat hafalan kita di Mazmur 28 ayat 7. Nah, Mazmur itu ada di mana sih kak? Mazmur ini ada di Perjanjian Lama. Jadi adik-adik buka yang paling depan. Terus nanti ada tulisan hitam di sini. Kalau di kakak sih hitam ya. MZM, kapital gede-gede. MZM. Terus cari yang tulisan angkanya gede 28. Terus cari yang kecil ayat 7. Nah, ketemu nih. Udah ketemu belum adik-adik? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mau pakai gerakan? Boleh? Oke, kalau gitu kakak kan yakin adik-adik udah inget nih. Jadi sekarang kita pakai gerakan biar tambah mantep. Oke. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Hebat, sudah langsung masuk ke kepalanya. Nah, kali ini kakak mau cerita apa ya? Wah, adik-adik masih inget gak yang minggu lalu tuh di hari Kamis yang sama Bapak Uskup kita ngerayain apa? Yo. Nah, betul. Kita ngerayain hari kenaikan Yesus. Jadi hari itu disebut dengan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kakak mau ceritakan itu, seru banget adik-adik. Nah, sekarang sebelum mau mulai, kakak akan kasih suatu film yang seru banget tentang firman Tuhan. Film ini berasal dari Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 54. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Roh Tuhan datang untuk menolong
Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus berkumpul di Yerusalem. Murid-murid dan orang yang percaya kepada Yesus, mereka berkumpul dan berdoa di sebuah ruangan yang besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya, terdengar seperti tiupan angin yang kencang yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka sedang duduk dan berdoa. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Wah, Roh Tuhan datang. Dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Nah, sejak itu para murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus didorong oleh kekuatan ajaib dan mereka menjadi berani dalam memberitakan kebesaran serta kasih Tuhan. Nah, jadi adik-adik, Roh Kudus yang datang pada hari Pentakosta yang baru aja tadi kita nonton, di mana hari pencurahan Roh Kudus itu masih berkarya loh sampai sekarang. Roh Kudus itu terus membimbing dan menolong kakak, adik-adik, keluarga adik, keluarga kakak, dan semuanya yang percaya pada Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, jadi udah tahu belum apa itu Roh Kudus? Nah, kakak ada cerita nih mengenai Roh Kudus bekerjanya seperti apa. Jadi ceritanya simpelnya seperti ini adik-adik. Ada suatu anak kecil, dia lagi sakit nih, jadinya dirawat di rumah aja, minum obat, makan vitamin, makan buah, makan yang sehat-sehat, yang bergizi. Terus udah begitu tetep aja kok kayak gak sembuh-sembuh ya, panasnya gak turun, pilek, batuk. Terus udah gitu adik kecil ini teringat satu doa yang diajarkan sama orang tuanya. Doanya yang dia ingat adalah doa Bapa Kami. Terus adik kecil itu berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Amin. Ceritanya udah selesai nih doanya nih. Terus gak lama kemudian Roh Kudus bekerja. Seperti apa tuh Roh Kudus bekerja? Gak lama kemudian adik kecil itu istirahat dong malamnya. Ceritanya doa Bapa Kami malam nih. Besok pagi, wah puji Tuhan, sembuh adik-adik. Langsung panasnya turun, dia bisa nafas dengan lega, terus dia gak batuk lagi. Nah, itu semua karena apa? Ya betul, karena Roh Kudus. Jadi semenjak Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus membantu kita melalui Roh Kudus. Jadi ceritanya sekian dari sini adik-adik, cerita Pentakosta yang kakak Debo ajarkan kepada adik-adik. Semoga adik-adik mengerti ya ceritanya. Dan jangan lupa terus baca firman Tuhan. Dan yuk kita bungkus dengan dalam doa yuk. Oke, duduk yang manis, lipat tangannya. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hari yang cerah, di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami dalam keadaan sehat, dalam keadaan lengkap dan damai. Tuhan, hari ini kami belajar mengenai hari Pentakosta, yaitu hari
pencurahan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu melindungi kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya ya Tuhan, semoga kami menjadi berani untuk memberitakan berita baik tentang-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yeay, sudah selesai dari Kak Debob. Kalau gitu sampai jumpa lagi dan kadang sehat. Tunggu, belum selesai. Setelah ini jangan kemana-mana. Habis ini kita akan masuk ke sesi yang lebih menarik lagi. Kita sambut kakak kreativiti kita. Deh. Hai adik-adik, perkenalin nama kakak Kalisha. Jadi kita hari ini akan buat activity tentang Holy Spirit atau Roh Kudus. Nah, kita nanti bakalan buat kayak gini ya. Ini namanya Pyramid of Holy Spirit. Wow. Oke. Jadi alat yang dibutuhin yang pertama kita butuh kertas ini. Kertas yang udah ada gambarnya kayak gini. Nah, nanti kalian bisa minta tolong mama papa atau koko cici buat download dan print ya. Terus kita butuh gunting. Terus habis itu kita butuh lem juga. Terus yang terakhir kita butuh pensil warna. Oke. Jadi yang pertama kita akan mewarnain di 3 bagian. Jadi ini kan ada 3 bagian nih. 1. Terus kalau diputer, ini ada bagian kedua. Diputer lagi, ini ada bagian ketiga. Dan kalian jangan lupa untuk mewarnain salibnya. Oke, sekarang kita mulai mewarnain dulu ya. Nah, kalau kalian udah selesai ngewarnainnya, sekarang kita gunting. Nah, ini kan ada bagian ini nih. Kalian nanti guntingnya di pinggir-pinggir sini ya, jangan bagian sininya. Nah, nanti bagian ini itu buat lem. Oke. Nah, buat yang belum bisa gunting, kalian boleh minta tolong mama, papa, koko, cici atau mbaknya ya yang di rumah. Oke, sekarang kita gunting dulu. Oke, jadi nanti sampai kayak gini. Jadi ini ada 3 bagian. 3 bagian ini nanti buat di lem. Nah, kalau udah kayak gini, kita tekuk. Tekuk yang sini, sini, sama sini ya. Nah, nanti bakalan kayak gini kan. Terus kalian bisa tempel. Nah, nanti jadinya kan kayak gini kalau udah selesai. Sebenarnya apa sih artinya di balik 3 gambar ini? Nah, kita kalau misal berdoa, adik-adik di sini kan ada boys and girl. Nah, kita kalau misal lagi berdoa sama Tuhan, itu sebenarnya Roh Kudus bakal pimpin kita untuk berdoa ke Tuhan. Terus yang kedua, Holy Spirit itu bisa berupa lidah api. Nah, kayak yang di firman, kayak yang tadi udah disampaikan sama Kak Debob, kalau Holy Spirit itu turun atas para rasul melalui lidah-lidah api. Terus yang terakhir, Holy Spirit itu bisa disimbolin sama angin kencang. Gitu adik-adik. Sekian aktiviti kita hari ini. Terima kasih ya. Adik-adik, sekarang kita akan mengulangi ayat hafalan bulan ini. Ayat hafalan di bulan ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya.
Nah, adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya. Dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah adik-adik, itulah ayat hafalan di bulan ini. Hafalin ya, Tuhan memberkati. Adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Pasti adik-adik senang karena hari ini sudah bernyanyi bersama, bergembira bersama, bermain, aktivitas, dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Semoga apa yang adik-adik dapatkan di dalam Worship from Home for Kids ini menambah iman adik-adik untuk semakin mencintai orang tua kita, papa mama kita, dan lebih-lebih mencintai Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka mari kita menutup acara kita ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu, karena pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama worship from home for kids, sehingga kami boleh mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami bersama papa mama kami dan saudara-saudara serta teman-teman kami. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami, tugas-tugas kami belajar di rumah kami masing-masing. Semoga Tuhan selalu memberikan anugerah dan rahmat-Nya untuk kami semua. Marilah kita menyatukan dengan doa Salam Maria bersama-sama. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita siapkan hati kita adik-adik untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik sekalian bersama keluarga, papa mama di rumah dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom teman-teman, saya Audrey. Shalom teman-teman, saya Catherine. Hari ini kita mau sharing tips selama di rumah aja. 1. Jagalah kebersihan dan kesehatan. 2. Kunjukkan. Dan jangan lupa sering-sering mandi dan cuci tangan. Selalu makan makanan sehat. Jangan lupa bantu mama papa membersihkan rumah. Adik-adik, kita juga harus menyempatkan waktu untuk berolahraga bersama keluarga. Adik-adik, tetap semangat ya selama belajar di rumah. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk terus selalu berdoa bersama keluarga, khususnya supaya pandemi ini segera berakhir. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan memberkati. Bye-bye. Untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Mei, Kak Kristi juga mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, Tuhan Yesus memberkati. Please like and subscribe.